Jihad ini akan mengerikan kalau kita bicarakan mungkin 10 tahun yang lalu. Karena setiap 10 tahun lalu kita nyebut kata jihad, yang ada di bayangan kita barangkali adalah letupan bom, aksi terorisme, dan adegan-adegan yang di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Itulah jihad yang seolah-olah ditampakkan kepada kita sehingga rasanya jauh betul kata jihad itu dengan apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tapi hari ini Kenduri Cinta menghadirkan kata jihad itu sebagai satu istilah yang sangat sederhana, yang dekat dengan kita. Tadi dicontohkan bahwa menikmati pagi sebagai pagi, menikmati tempe sebagai tempe, dan itulah jihad. Tapi kalau kita itu dari istilah umum ya, jihad sebagai kesungguhan. Tapi kalau kita kembali pada jihad sebagai peperangan, ini barangkali menarik, berhubungan dengan kesungguhan sekaligus pengalaman. Karena dengan kesungguhan sekaligus perlawanan, rasanya jihad ini kemudian meneguhkan Islam sebagai agama yang benar-benar tidak membiarkan penindasan. Bahwa Islam hadir tidak hanya untuk mengenalkan Tuhan kepada manusia sebagai informasi, tetapi benar-benar membebaskan manusia dari penindasan oleh manusia yang lainnya. Hari ini kita hidup di Indonesia, sehingga rasanya sangat relevan ketika jihad itu kita ucapkan hari ini. Karena kebetulan kalau kita bicara jihad, dan kebetulan saya adalah bagian dari mahasiswa, maka kalau jihad itu adalah kesungguhan, maka di negara yang telah hampir 80 tahun ini memutuskan diri sebagai republik, maka salah satu jihad kita sebagai masyarakat sipil adalah dengan melawan kezaliman pemerintah. Republik serta demokrasi artinya mengandaikan bahwa seluruh urusan negara kita pegang bersama, kita tentukan bersama. Berbeda dengan feodalisme yang urusan-urusan negara itu kita serahkan kepada sebagian orang. Tapi demokrasi memaksa kita untuk membawa urusan-urusannya bersama. Tetapi yang aneh adalah di negara yang mengaku republik ini, ternyata yang dibawa bersama bukanlah urusannya, tetapi kerugian-kerugiannya. Sementara kesejahteraannya, sementara pengambilan keputusannya, keuntungan-keuntungannya itu justru dinikmati oleh sebagian manusia saja. Sejak awal rasanya kalau kita perlu bicara jihad, bukan hal yang hadir di sini yang harus berjihad, tapi orang-orang yang hari ini mengelola negara inilah yang harus berjihad, yang harus sungguh-sungguh. Kalau kita memang demokrasi, ya laksanakanlah demokrasi itu. Kalau kita memang republik, laksanakanlah republik itu. Jangan sampai republik tapi rasa kerajaan. Jangan sampai demokrasi tapi rasa feodal. Nah, tetapi kalau kita bicara jihad sebagai kesungguhan, kita bicara jihad sebagai perlawanan, hari ini kita punya PR besar, yaitu perpecahan. Kita dibuat tidak percaya satu sama lain. Kita dibuat mencurigai satu sama lain antar masyarakat sipil. Dan persatuan bagi rezim, persatuan bagi pemerintah artinya adalah ketundukan kita pada pemerintah. Kita boleh bersatu kalau mendukung pemerintah. Tapi kita dibiarkan pecah belah kalau pecah belah itu kemudian melanggengkan kekuasaan pemerintah. Bicara gerakan misalnya, di dalam konteks mahasiswa, hari ini mahasiswa punya tantangan dan punya jebakan lagi-lagi. Karena setelah Orde Lama, setelah Orde Baru, gerakan itu seolah-olah dibebankan oleh sejarah hanya kepada mahasiswa. Bagi sebagian orang mungkin ya gerakan itu mahasiswa identiknya. Padahal tidak. Gerakan itu adalah milik kita bersama, adalah milik rakyat Indonesia, dan Kenduri Cinta adalah bagian dari gerakan itu. Karena gerakan tidak selalu aksi di jalan dan demonstrasi besar-besaran. Pada saat kita mencerdaskan manusia, itulah juga bagian dari gerakan.
dan itu adalah kenduri cinta. Saya kira gerakan perlu kita sadari bersama. Aktivisme tidak lagi dari pedang, jihad tidak lagi dari pedang, tapi bisa juga dari pena, bisa juga dari ponsel. Berapa banyak masalah yang akhirnya baru diberi perhatian oleh pemerintah gara-gara viral. Viralitas inilah yang hari ini jadi mazhab utama pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kalau nggak viral, nggak akan jadi persoalan. Betapa hari ini kalau kita bicara perlawanan juga, rakyat sipil itu tidak bisa berharap ke siapa-siapa. Perguruan tinggi mungkin hanya bisa mengandalkan mahasiswanya. Itu pun mahasiswa dibuat tidak percaya satu sama lain antar mahasiswa. Tapi kalau bicara dosen, bicara pejabat perguruan tinggi, mereka dikekang oleh rezim akademik, oleh rezim akreditasi. Sehingga tidak sempat benar-benar mencerdaskan mahasiswa, tapi mempertahankan akreditasi kampusnya. Kalau kita bicara pesantren sebagai salah satu motor gerakan ketika dahulu kemerdekaan, juga banyak sekali kooptasi yang dilakukan oleh pemerintah, entah sengaja atau tidak. Barangkali oknum ya, oknum tapi sistematis. Iya, oknum tapi banyak. Maka satu-satunya yang bisa kita harapkan sepertinya adalah diri kita sendiri dan mereka yang konsisten dan setia memelihara harapan masa depan. Saya kira itu yang saya lihat dari Mak Yah dan Kenduri Cinta. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Tio. Boleh ngobrol bentar ya. Nah, soal gerakan mahasiswa ini Mas, kan dari historical kita udah 8 kali pergantian kepemimpinan. Itu ketika menjadi oposisi, itu treatment perlawanan mereka itu juga bermacam-macam Mas. Ada yang keras, terus mungkin era-era sekarang lebih soft. Kita diikutkan sebagai koalisi akhirnya. Nah, nanti suatu saat, semisal kan udah ada historical, mungkin tahun berapa ketika jadi mahasiswa ikut demo, tapi ketika udah lepas dari kemahasiswaannya, ditawari jabatan, sikat. Nah, itu menurut pandangan Mas Tio gimana? Dan ketika suatu saat Mas Tio diposisikan itu gimana? Dan ada juga yang katanya untuk merubah sistem kita harus juga masuk dalam sistemnya. Monggo Mas Tio. Ini pertanyaan berat ya. Ini kaliber ketua BEM loh Mas. Ketua BEM UGM ini. Terima kasih Mas. Jadi memang gerakan mahasiswa itu pertama soal istilah ya. Gerakan mahasiswa itu selalu ingin kita jadikan lebih besar jangkauannya dengan menyebutnya sebagai gerakan rakyat. Jadi pertama supaya tidak ada eksklusivitas atas mahasiswa. Karena mahasiswa itu sering sebagian ya mengglorifikasi moralitasnya. Bahwa ketika mahasiswa maka wajib untuk memikirkan bangsanya. Padahal yang harusnya memikirkan itu tidak hanya mahasiswa, tapi adalah seluruh rakyat Indonesia yang memutuskan demokrasi. Karena rakyat sipil artinya adalah rakyat, sekumpulan manusia yang meluangkan waktu dan energinya untuk memikirkan bangsanya. Kalau tidak memikirkan bangsanya maka tidak berfungsi itu peran sipilnya. Maka bicara gerakan sebenarnya adalah yang kita inginkan maka menjadi gerakan bersama, gerakan rakyat. Sudah tidak ada sekat-sekat identitas, sudah ada tidak ada sekat-sekat atributif. Itu kenapa misalnya kalau di beberapa tempat sudah tidak ada lagi demonstrasi yang menggunakan alma mater, atau sudah tidak ada lagi demonstrasi yang meneriakkan hidup mahasiswa. Itu yang pertama. Gerakan mahasiswa pun tetap perlu kata mahasiswa di situ bukan untuk mengglorifikasi tapi untuk membatasi, karena pertanyaan soal pragmatisme. Itu punya tantangan yang bernama pragmatisme. Jadi gerakan itu dipakai untuk sirkulasi kekuasaan. Dia bergerak tapi kemudian masuk kepada kekuasaan. Rasanya terlalu gegabah dan terlalu cepat apabila kita mengutuk mereka yang memutuskan pilihan hidupnya ke sana. Justru yang saya kira bisa kita jadikan pegangan adalah
apakah nilai dan prinsip yang ia bawa ketika dia bergerak atas nama mahasiswa itu juga dia bawa ketika dia sudah jadi politisi, sudah jadi aktivis partai. Nah, kenapa ini tidak, saya rasa terlalu gegabah apabila kita mengutuknya? Karena untuk menyelesaikan cita-cita merubah sistem, kita tidak hanya cukup 1, 2, 3 tahun. Tidak hanya cukup juga 1, 2 periode kepemimpinan, 5 atau 10 tahun. Tapi kita butuh waktu yang cukup panjang. Dan historical memang mengatakan bahwa yang hari ini memimpin itu juga dulunya adalah aktivis mahasiswa. Jadi ini adalah dilema moral yang selalu akan dihadapi oleh mungkin semua yang bergerak atas nama mahasiswa. Karena ketika dia sudah sampai pada saatnya, ya tawaran-tawaran itu akan selalu ada. Nah, saya kalau berkaitan dengan preferensi pribadi, mari kita lihat nanti. Jadi politisi duluan ini kayaknya. Ya karena politik itu kan selalu kontekstual gitu. Politik selalu kontekstual. Berani dong bilang, kalau kapanpun nanti saya jadi pejabat tidak akan seperti itu. Gitu. Ya. Jadi prinsipnya begini, Mas. Saya rasa karena bicaranya soal nilai dan prinsip, Masih muda kok normatif. Berani dong. Kayak kita tadi kan udah bicara jihad gitu. Melawan. Tapi berani nggak kasih komitmen kalau saya muda, saya nanti ketika saya jadi pejabat, saya akan berkomitmen bahwa saya tidak akan seperti itu. Gitu. disaksikan oleh kawan-kawan kenduri cinta. Iya, nanti jihad jadi jahat, Mas. Iya. Saya kebetulan mahasiswa filsafat. Jadi dari filsafat jangan sampai jadi filsyahwat. Komitmennya tadi loh. Ini udah kayak mau nyapres aja saya. Memang kenduri cinta ini juga bagian dari screening politik Indonesia kayaknya. Insya Allah, Mas Anies Baswedan itu dulu juga ketua BEM UGM. Ya ada role model yang seperti Mas Anies. Tapi prinsipnya adalah nilai. Saya kira Mbak Nun sendiri sudah berkali-kali mengatakan juga bahwa bermakyah itu tidak sama kemudian anti untuk masuk ke politik. Bermakyah itu juga boleh kemudian berpolitik, tapi kan nilai dan prinsipnya yang harus dijaga. Pada itulah saya berkomitmen. Nilai yang jihad atau jahat? Tentu saja jihad, Mas. Kalau jahat nggak mungkin saya kesini. Jadi ya mohon doanya lah. Tidak hanya bagi saya, karena gerakan mahasiswa itu kan diwarnai oleh berbagai dinamika, tidak hanya di Jogja, tapi di kota-kota yang lain. Jadi untuk supaya memastikan bahwa mahasiswa ini punya komitmen yang panjang, butuh dibersamai oleh rakyat. Mahasiswa tidak bisa dibiarkan sedemikian rupa. Rakyat juga harus jadi penjaga moral atas orang-orang yang hidup dalam gerakan, entah itu mahasiswa, LSM, NGO, lembaga penelitian dan seterusnya. Jadi saya kira komitmen untuk kita bergerak atas nama rakyat itulah yang akan kita bawa sampai kapanpun dan dimanapun. Cukup, Mas. Oke. Saya meyakini kalau sampean itu altruisme untuk saat ini. Terima kasih Mas Tio. Nanti saya tak protes ke alumni ketua BEM yang bikin saya didiktasi pertanyaan ini ya. Monggo selanjutnya ada lagi tadi Masnya. Itu yang